It is time. Dahulu sekali, sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, monster-monster ganas menyerang manusia di bumi. Namun, para Eternals tiba dan menghabisi monster yang disebut dengan Deviant tersebut. Ikaris, Kingo, Gilgamesh, dan Tena menyelamatkan sekumpulan orang kemudian menganggap mereka sebagai dewa. Para Eternals lainnya yaitu Cersei, Sprite, Druid, Phastos, Makari, dan pemimpin mereka yang bernama Ajax pun tinggal di bumi dalam rangka menjalankan misi mereka. Arisheim, sesosok makhluk celestial, merupakan atasan dari para Eternals tersebut. Ia memerintahkan Ajax dan timnya untuk melindungi penduduk bumi dan para Deviant. Meski demikian, Arisheim melarang para Eternals untuk ikut campur dalam konflik manusia-manusia di bumi. Di London pada masa kini, Cersei tinggal bersama Sprite. Cersei menjalani profesi sebagai guru, sementara Sprite sering merasakan tertekan karena secara fisik tidak dapat tumbuh menjadi dewasa. Cersei menjalin hubungan dekat dengan seorang bernama Dane Whitman. Cersei, Sprite, dan Dan mendapat serangan dari Deviant yang membuat mereka kewalahan. Untungnya, Ikaris tiba-tiba datang dan menolong mereka. Cersei memberitahu identitas aslinya kepada Dan yang berjanji akan merahasiakan hal itu. Menyadari keanehan dari seorang Deviant tersebut, Cersei segera menuju tempat Ajax bersama Ikaris dan Sprite. Sayangnya, mereka menemukan Ajax yang telah meninggal akibat serangan Deviant. Mereka juga menemukan indikasi ada salah satu Eternals yang berkhianat. Di samping jasad Ajax, Cersei menerima warisan kepemimpinan Ajax sehingga ia dapat berkomunikasi dengan Arisheim. Saat itulah Cersei mengetahui kebenaran yang sebenarnya dari misi mereka. Berdasarkan penjelasan Arisheim, jutaan tahun lalu ia telah menanamkan benih makhluk celestial di bumi. Benih tersebut memerlukan energi dari perkembangan intelektual populasi dalam planet tersebut. Lalu, Arisheim menciptakan Deviant untuk memusnahkan predator puncak dari planet tersebut agar populasi dengan intelektual, yaitu manusia, bisa berkembang dengan baik. Namun, para Deviant tersebut berevolusi dan menjadi predator puncak selanjutnya. Oleh karena itu, Arisheim menciptakan para Eternals untuk memusnahkan para Deviant di bumi. Dengan demikian, Eternals dapat menjamin perkembangan kehidupan manusia sehingga benih celestial mendapatkan konsumsi energi yang memadai. Arisheim juga menambahkan bahwa tugas para Eternals tersebut akan berakhir saat tiba waktunya bagi makhluk celestial yang bernama Tiamut untuk bangkit. Akan tetapi, kebangkitan Tiamut memiliki konsekuensi berupa kehancuran bumi dan musnahnya kehidupan manusia. Hal itu membuat Cersei terguncang. Ia pun memutuskan untuk mengumpulkan Eternals lainnya demi mencari solusi. Bersama Ikaris dan Sprite, Cersei pun menemui dan mengumpulkan rekan mereka lainnya. Mulai dari Kingo yang kini menjadi selebriti terkenal di Bollywood, Gilgamesh dan Tena juga hidup berdua di Australia, hingga Druid yang kini memiliki komunitas dan masyarakatnya sendiri di hutan Amazon. Di tempat Druid tersebut, mereka mulai mendiskusikan dan memperdebatkan apa yang seharusnya mereka lakukan saat ini. Tetap menjalankan misi atau mencegah kebangkitan Tiamut demi menyelamatkan umat manusia di bumi. Sebenarnya, sebelum menemui Cersei dan Sprite, Ikaris sempat bertemu Ajax. Ajax juga telah menjelaskan kebenaran di balik misi yang mereka jalankan dari Arisheim itu. Namun, Ajax merasa tersentuh ketika para manusia berjuang mati-matian untuk mengembalikan setengah populasi alam semesta yang hilang karena Thanos.
Oleh karena itu, Ajax juga sempat menyatakan bahwa pendiriannya telah berubah dan ingin tetap melindungi umat manusia. Sayangnya, entah mengapa Icarus menyembunyikan fakta tersebut dari Eternals lainnya. Tiba-tiba, Deviant menyerang komunitas Druid bersama pemimpin mereka yang bernama Crow. Crow memiliki kemampuan untuk berevolusi lebih cepat daripada Deviant lainnya. Selain itu, ia juga mampu mengupgrade kemampuan Deviant lain sehingga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam serangan itu, Crow berhasil membunuh Gilgamesh, sedangkan Tena mengalami gangguan ingatan yang dulu pernah menyebabkannya menggila sehingga tidak berdaya. Kematian Gilgamesh membuat Cersei dan lainnya terguncang. Mereka bergegas menemui dua Eternals lainnya yang tersisa. Singkatnya, mereka berhasil mengajak Phastos dan bertemu Makari dalam pesawat mereka yang disebut Domo. Ketika Phastos mempersiapkan sebuah alat untuk menghentikan bangkitnya Tiamut, Eternals lain memperdebatkan siapa yang harus menjadi pemimpin mereka. Tiba-tiba, Icarus mengungkap fakta bahwa ialah yang telah membunuh Ajax dan mengumpankannya kepada para Deviant. Tentunya, hal itu membuat Eternals lain menjadi sangat terpukul. Icarus menyatakan ia hanya ingin tetap meneruskan misi dari Arisheim dan segera meninggalkan bumi. Hal itu segera memecah belah para Deviant. Sprite memilih untuk mengikuti Icarus karena telah lama memendam rasa cintanya kepada pria tersebut. Kingo menjadi muak dan meninggalkan mereka semua. Sementara itu, Druid yang sejak dahulu menyayangi umat manusia menantang Icarus dengan keras. Eternals lainnya memilih untuk berpihak kepada Druid dan mengakui kepemimpinan Cersei. Maka, para Eternals di kubu Cersei mulai beraksi. Setelah Makari menemukan titik di mana Tiamut akan bangkit, mereka menggunakan alat ciptaan Phastos untuk menyalurkan kekuatan agar Druid dapat menidurkan Tiamut kembali dengan pengendalian pikirannya. Setelah Makari menemukan titik di mana Tiamut akan bangkit, mereka menggunakan alat ciptaan Phastos untuk menyalurkan kekuatan agar Druid dapat menidurkan Tiamut kembali dengan pengendalian pikirannya. Namun sayangnya, Icarus tiba dan menyerang mereka untuk menghentikan upaya tersebut. Makari, Tena, dan Phastos melawan Icarus sementara Cersei mencari peluang untuk menghentikan kebangkitan Tiamut. Cersei pun menghadapi hambatan dari Sprite, tetapi Druid bangkit dan berhasil mengatasi Sprite. Lalu, kedatangan Crow memperkeruh pertarungan 3 lawan 1 antara Icarus dengan Tena, Phastos, dan Makari. Icarus yang merupakan Eternals terkuat berhasil memanfaatkan keadaan untuk melumpuhkan Makari. Lalu, ia melepaskan diri dari kekangan Phastos dan segera menuju tempat Cersei berada. Kini, semuanya bergantung kepada Cersei. Icarus yang masih mencintai Cersei menyadari kesalahannya. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan terbang menuju matahari demi menebus rasa bersalah tersebut. Cersei menggunakan segenap kemampuannya sehingga memiliki kekuatan untuk mengagalkan kebangkitan Tiamut dengan cara membekukannya. Dengan demikian, Eternals telah menyelamatkan manusia dari kehancuran bumi. Setelah menyelesaikan masalah itu, Cersei mengabulkan keinginan Sprite dengan mengubahnya menjadi manusia biasa yang dapat tumbuh dewasa. Lalu, Cersei, Sprite, Phastos, dan Kingo melanjutkan kehidupan mereka di bumi. Sementara itu, Druid, Makari, dan Tena menggunakan Domo untuk menemukan para Eternals lainnya. Beberapa waktu setelah itu, Dany menyatakan cintanya kepada Cersei. Tiba-tiba, Arisheim menampakkan wujudnya dan menarik Cersei, Kingo, dan Phastos keluar angkasa. Arisheim menyatakan kekecewaannya terhadap pengkhianatan mereka dan meminta mereka bersiap untuk menghadapi penghakiman. Dan film pun berakhir.